Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hari-hari kemarin banyak berita menggembirakan bagi para pencari kebenaran. Ya. Jadi kebenaran yang memang terkuak, bukan sebuah hukum yang dipaksakan karena kekuasaan. Ini kita sudah muak melihat orang-orang yang memakai kekuasaan semau mereka, tidak memakai aturan. Padahal mereka-mereka itu makan gaji, makan nasi, makan lauk itu dari pajak yang kita bayarkan. Tetapi tatkala mereka berada di dalam jabatan yang tinggi, mereka menggunakan itu bukan untuk public service, tetapi untuk menservis tuan-tuan mereka yang sama-sama dibayar dari pajak. Itu kalau kata orang sekarang ya, membagongkan. Jadi tatkala ada kebenaran yang terkuak dengan sendirinya, dalam hal ini adalah yang terkuak di dalam persidangan Komisi Informasi Publik Pusat gitu ya, publik yang pusat, ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri karena sangat sulit saat ini untuk mengungkap kebenaran. Meskipun konsekuensi dari terungkapnya kebenaran itu masih gelap. Jadi kemarin misalkan apa yang dikatakan oleh UGM dengan terbata-bata ya, mencari alibi sana sini, itu apa nanti konsekuensinya untuk mereka? Kita juga nggak tahu begitu. Tapi tatkala kebenaran terungkap bahwa ternyata mereka itu seamatir itu di dalam membela ijazahnya Jokowi, itu membuat kita tertawa terbahak-bahak. Ya alhamdulillah kita tidak sedungu mereka. Itu yang patut kita syukuri dulu sampai sekarang. Nah, dan ada kejadian yang menarik lagi. Ini mengenai pemusnahan dokumen yang kalau tidak salah dilakukan oleh KPU. Ini KPU mana ya? KPU Surakarta mungkin. Kalau saya tidak salah. Kalau salah tolong komentar di bawah. Nah, akan kita saksikan saja langsung karena videonya lama. Apa yang akan terungkap di dalam atau apa yang sudah terungkap di dalam persidangan ini. Ini ketuanya bagus sekali ya. Namun sekali lagi mudah-mudahan ini bukan hanya show ya, tetapi memang upaya menegakkan keadilan secara betul begitu. Karena beberapa saksi sudah mulai tergembosi itu, diantaranya Profesor Jimli. Aduh, ini enggak di luar dugaan begitu ya. Kalau untuk saya sih, karena saya tidak terbiasa untuk seuzon dulu tuh, enggak terbiasa. Ini kita saksikan saja langsung. Tanggal surat keberatan tanggal 11 September 11 ya. Itu melalui email yang ada lambangnya ya. Iya. Baik. Terus pengajuan sengketa ke kitanya itu tanggal berapa? Saya kirim yang ada tanda terimanya dari email saya. Iya. Tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober ya? Iya. Ada ya bukti tanda terimanya ya? Ada. Cukup, kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Oke, DKI Kami Jakarta akan cek di dulu sini. nih. Permohonan informasi diajukan tanggal berapa? Silakan pemohon. Sama, pada hari yang sama tanggal 31 Juli. Ya. Dari termohon menerima di tanggal yang sama? Iya, kami menerima melalui email Bu Ketua dan kami registrasi di tanggal 1 Agustus 2025. Direspon? Cepat dulu sedikit lagi ya. Kami respon di tanggal 13 Agustus 2025. 3 Agustus ya. Diterima nggak? Responnya diterima nggak jawabannya? Responnya Tanggal diterima ya? Suratnya diterima? Ya, Berarti kalau kita masuk ke substansi Kami kita menganggap terlambat lagi. beberapa permohonan yang dikecualikan, tetapi untuk beberapa hal kami sampaikan seperti SOP, mulai dari SOP pelayanan publik sampai SOP juga pencalonan juga kami sampaikan terkait perangkat aturan Ibu. Baik, kemudian keberatan di tanggal berapa? keberatan tanggal 29 Agustus. 29 Agustus. Tanggapan atas keberatan? Tanggapannya tanda terima tanggal 1, undangan serah terima tanggal 10 Oktober, untuk penyerahannya tanggal 13 Oktober. 10 Oktober undangan, diserahkannya 13. Ya. Kemudian mengajukan sengketa? Tanggal 14. 14 Oktober ya. Ya. Ini yang dimohonkan ke KPU DKI dengan ke KPU RI dan KPU Surakarta sama ya? Kurang lebih sama, hanya berkasnya karena terkait dengan tahun yang berbeda dan Oke. yang berbeda. Ya. Saya biasa Berarti dua ya, dua pihak di sini, Surakarta dan DKI. sekaligus ya biar nggak ini. KPU Kota Surakarta, tanggal berapa pengiriman suratnya? Surakarta tanggal 3. 31 Juli. Ya. Jawaban keberatan? Jawaban permohonan? Tidak pernah ada tanda terima dan jawaban. Dijawab nggak? Jadi tanggal 31 Juli suratnya betul melalui email KPU Kota Surakarta. Kemudian baru diregister tanggal 27 Agustus 2025. Suratnya 31 Juli, baru diregister 27 Agustus.
Ya, bersamaan dengan penyampaian surat keberatan. Kenapa baru dijawab tanggal 20 Agustus? Itu berapa hari itu lewatnya dah? Ya, karena baru diterima di PPID, Bu. Jadi memang di... Nah, itu prosedurnya gimana sih? Kan ketentuannya 10 hari ya harus merespon surat ya? Ya, siap. Gimana tuh PPID di KPU? Satu nih ya, jelinya apa ketua nih, karena ketua memang tahu peraturannya gimana. Maksimal 10 hari ini kok lewat hampir 1 bulan gitu atau lebih. Jadi mohon izin, memang surat itu melalui email, dan karena emailnya sangat banyak, baru kami mengetahui setelah surat yang keberatan itu. Ini mengada-ada ya, mengada-ada ini karena seharusnya kalau aturan itu ditegakkan, kalau memang email yang masuk terlalu banyak, seharusnya meminta pertambahan staf tuh. Apakah pengajuan meminta penambahan staf itu ada? Itu harus dibuktikan nanti. Kalau memang alasannya itu, kalau tidak ada upaya untuk penambahan staf, mereka makan gaji buta, ngapain begitu? Kalau sudah ada permintaan penambahan staf, tetapi kemudian dana terbatas, itu bisa difahami, itu harus dibuktikan tuh. Jadi diresponnya sekaligus surat keberatan. Pemohon menerima 1 surat, 2 surat? 1 surat. 1 surat Saja. Yang direspon adalah permohonan apa keberatannya dikirim tanggal berapa? Dikirimnya tanggal 29 September. Jawabannya. Saya mengirimnya tanggal 27 Agustus, dapat tanda terima 29 Agustus, jawabannya 29 September. 29 September. Tadi 27 Agustus apa? Katanya ada jawaban di tanggal 27 Agustus. Oh iya, ini 27 saya mengirim surat. Ya, kan surat keberatan di 27 Ya, Agustus kan? tanda terima dari ke Surakarta, dia catatkan keberatannya tanggal 29 Agustus. Sebentar, ini suara dari pemohon ya, kalau tidak salah nih. Oke. Tapi mereka baru menjawabnya tanggal 29 September. Oke. Tadi pihak termohon menyatakan 27 Agustus itu apa tuh? Ada merespon 27 Agustus. Jawaban tanggal dari itu 27 Agustus. Tidak ada. Nggak ada. Gimana nih KPU Surakarta? Katanya Oke. ada 27 Agustus. Ada 27 gap Agustus ya. apa? 27 Agustus itu proses meregister, kita register di PPID. Kota Surakarta KPU-nya nggak pernah dapat sosialisasi tentang keterbukaan informasi ya? Ibu PPID-nya bukan? Nah, Iya. coba lihat itu ya. Ini nanti misalkan, apakah seharusnya kan proaktif tuh si KPU ini harusnya mengetahui bagaimana cara merespons permintaan informasi publik, tetapi tidak ada. Nah, apakah KIP ini sendiri sudah melakukan tugasnya? Kita tidak tahu. Itu juga perlu pembuktian juga. Cuman kalau misalkan tidak ada, ya harusnya proaktif KPU. Kan mereka yang membutuhkan begitu. Bagaimana SOP-nya tatkala ada permintaan informasi publik itu. ID-nya kan? Iya. Nggak pernah dapat ya? Dapat itu. Kenapa kok menjawab Tuh. suratnya sampai 1 bulan baru Ya, direspon? karena baru- Tuh malah mengatakan dapat, gak bisa disalahin yang KIP-nya. Kebegoan lagi nih dari KPU. Ini yang berkaitan sama Jokowi ini kok pada error semua ya orang-orangnya. Ya hampir semua lah. baru kami terima. Nggak bisa ada alasan Ibu. Jadi Nah. terkait permohonan informasi, kenapa pentingnya keterbukaan informasi, pentingnya undang-undang KIP itu untuk memangkas birokrasi yang selama ini bertele-tele. Nah, dengarkan itu, tidak ada alasan. Period. Salah berarti sudah di sini KPU. Ya. Kalau tidak ada alasan sudah salah. Nanti kalau putusannya tidak sama, tidak bersalah KPU, kita tidak tahu gembosnya sebelah mana itu nanti. Cuman ini apa membangkitkan semangat saja. Oh, begitu ya. Oh. Nggak perlu tuh nunggu sampai sebulan, 2 bulan, atau bahkan untuk waktu yang tidak terhingga. Di situ undang jelas 10 hari harus direspon. Nah. Jadi nggak ada alasan, masa sekelas KPU nggak buka email sih? Berarti jelas pelanggaran undang-undang tuh. Ya, dibuka Ibu, karena terbuka itu kemudian ada yang kelewatan itu baru sampai di PPID. Ini 1 bulan loh, kemudian keberatan 27 Agustus dikirim keberatan, 1 bulan kemudian juga baru direspon tuh keberatannya 29 September. Sebentar, ini kebetulan lagi kasusnya Jokowi. Kok banyak kebetulannya ini? Kebetulan nggak ada tanda tangan, kebetulan yang diakukan dosen dosen pembimbing tidak mengakui sebagai dosen pembimbing skripsi ataupun akademik ya. Kemudian kebetulan juga pakai kacamata, kebetulan juga jasnya pakai warna hitam, yang mana di situ stempelnya harusnya ada begitu ya. Kalau pakai baju warna putih bakal kelihatan tuh stempel merahnya ada apa enggak tuh. Kebetulan juga apa kacamatanya udah nggak dipakai karena hilang. kebetulan seperti itu fabricated sudah ya. Kayak kita punya kewarasan sedikit saja, fabricated itu sudah dibuat-buat alasan-alasan yang ada itu karena sedari awal melakukan itu tidak rapi. Ya kenapa tidak rapi? Ya karena mereka tidak memiliki orang yang punya kapasitas berpikir yang bagus untuk menerapkan konsistensi. Ya kapan-kapan kalau mau memalsukan sesuatu hire lah orang yang minimalnya seperti saya begitu ya, bisa berpikir secara konsisten tuh. Hire lah itu kalau mau ya. Itu juga kalau ada orang yang bisa berpikir konsisten, mau dipakai ubak-obok sana sini ya, itu hati-hati tuh kalau mau cari alibi itu yang konsisten, yang koheren
Jangan seperti ini, akhirnya banyak masalah, kasihan itu ya, duit sudah gelontor banyak nih, mungkin. Ya, karena kami mengacu karena itu sebagai jawaban atas keberatan sesuai dengan keberatan menurut peraturan KIP kan 1 sampai 30 hari, Ibu. Iya betul 30, tapi kan nggak mesti dijawab 30 hari juga ya. Jangan prinsipnya kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat? Ini jadi prinsipnya begitu deh. Kan 30 hari itu udah batas akhir. Kalau bisa 2-3 hari direspon kenapa enggak gitu loh. Kemudian mengajukan sengketa di tanggal berapa? Saya uploadnya tanggal 14, tapi ada kesalahan dalam surat kuasa, jadi saya perbaiki. Jadi mungkin diterimanya tanggal 15 atau 16 Oktober. Baik, ini kan sama ya yang dimohonkan ya. Kurang lebih sama ya, hanya tahunnya yang berbeda. Nah, saya ke KPU DKI dulu. Oke, Terkait SOP, dua-duanya kemudian berarti ya. peraturan dan SOP ini terbuka atau tertutup, Pak? Terbuka, Bu. 1, 2, 3 terbuka semua ya? Iya, sudah kami sampaikan juga, Bu. Baik, kemudian yang informasi publik calon gubernur DKI Joko Widodo, berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir, terbuka atau tertutup? Awalnya kami menyampaikan itu tertutup, Bu, karena waktu itu kami sampaikan jawaban ke pihak pemohon, kemudian pihak pemohon mengajukan keberatan dan sesuai dengan kami juga berkomunikasi dengan teman-teman di KPRI, menyerahkan ijazah, akhirnya kami selesaikan sesuai dengan memang yang sudah disampaikan. Jadi ke kami. terbuka ya? Iya. Kemudian informasi mengenai pihak lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah? Terbuka, Bu, cuman tanda tangannya aja yang kami. Baik, tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU DKI? Surat tanda terimanya kami sampaikan juga sudah, Bu. Terbuka ya? Iya. Kemudian informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah? Iya, sudah kami sampaikan juga, Bu. Ya, ini berarti terbuka ya? Nah sebentar, itu kalau tidak salah KPU DKI itu sudah menyerahkan memang ya yang dipinta itu salinan ijazahnya. Kan KPU Surakarta nih kalau tidak salah yang sampai saat ini belum menyerahkan. Koreksi kalau saya salah. Soalnya kalau di RI terbuka, di itu nggak boleh tertutup. Siap. Karena terbuka gitu Siap. ya. Nah, KPU DKI Jakarta ini menjadi PPD utama atau PPD pelaksana? Kalau dalam strukturnya? Struktur pelaksana, Bu. PPD Pelaksana ya? Iya. Berarti 34 provinsi itu PPD pelaksana ya, Pak? Kalau untuk saat ini, berarti kalau utamanya semua larinya ke RI ya? Oke, baik. Berarti mediasi apa ya? Nanti di mediasi dibahas deh sejauh mana yang bisa diberikan ya. Siap, Bu. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini yang diminta dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, salinan ijazah asli, Oke. salinan berupa hasil scan warna. Ada nggak dokumennya? Izin Ibu bahwa Nah. terkait menjawab permohonan Sebentar ini yang ditanyakan itu ya, ada tidak dari yang dimohonkan itu yang hasil scanning berwarna, ada atau tidak? surat keberatan tanggal 27 Agustus kami sampaikan untuk yang poin huruf A 1 dan 2 sudah kami sampaikan gitu. Sudah diterima ya? Pihak pemohon sudah diterima ya? Yang SOP-nya 1 dan 2 enggak ini? Yang Ya A1 dan 2. sebentar. Ya, Masalah maksudnya itu lihat. Saya lihatnya SOP dan Polda Metro sebentar. peraturan. Kemudian untuk yang A.3 karena terkait dengan SOP pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada situs resmi KPU DKI, maka tidak bisa kami penuhi karena tidak dalam naungan kami. Oke. Sebentar, ini coba lihat ya. Alasannya sama dengan UGM. Ada kecurigaan, briefing dulu. Ini kok tidak dalam naungan, tidak dalam penguasaan. UGM berkata demikian, substansinya sama. Apa argumen mereka itu? Apa? Tidak menguasai itu. Tidak ada pada diri kami. Jadi kami tidak bisa memberikan supaya tidak bisa disalahkan oleh undang-undang KIP ini. Alasannya sama. Tetapi apakah alasan itu reasonable, bisa diterima atau tidak? Nih, kita saksikan nih. Ini mana ya yang Kota Surakarta kalau nggak ada ya? Jawaban menarik. Ya, di jawabannya ya? Ada nggak? Saya coba lihat jawaban permohonannya. Jawaban keberatan. Ini poin 1, 2, 3 terbuka ya? OP? Ya, Kak. Terbuka ya? Lalu terkait informasi berkas pendaftaran salinan legalisir ijazah? Izin mungkin meluruskan dulu untuk Nah. untuk KPU Surakarta nih, bukan KPU Solo. Ya, KPU Surakarta. Surakarta ya. Untuk yang permohonan terkait yang kedua ya Ibu ya, yang itu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu merupakan informasi yang dikecualikan. Yang mana? Yang nomor 1 berkas pendaftaran? Iya, Ibu pakai hasil uji konsekuensi mana? Di pengecualiannya pakai apa? pakai Undang-Undang KIP yang nomor 14 tahun 2008. Hasil uji konsekuensinya siapa yang buat? Uji konsekuensi kemarin Udah dibuat belum? Sudah kita ajukan ke diskusi, sampaikan konsultasi dengan KPU provinsi, kemudian KPU provinsi mengajukan kepada KPU RI. Terus sudah ada hasil uji konsekuensinya? Belum ada. Terus mengecualikannya atas dasar apa? Nah, coba lihat. Tadi dengan Undang-Undang KIP. Nggak bisa, Bu. Nah, coba lihat. Ini menarik ya. Jadi begini nih, permasalahannya itu. Kenapa KPU ini mengecualikan ijazah sebagai perkara atau dokumen yang bisa dipinta oleh publik? Nah, hakim menanyakan, apa landasan Ibu? Ini si KPU ini mengatakan atas undang-undang yang disebutkan tadi, 2008 tadi ya, lupa nomornya tuh. Nah, hakim majelis itu sangat jeli mengatakan
apakah ada uji konsekuensinya? Jadi apakah ini, gampangnya lah ya begitu, apakah ini pernah diputuskan bahwa memang itu merupakan dokumen yang dikecualikan? Jawabannya sudah diajukan, tetapi belum ada putusan. Nah, belum ada putusan tapi sudah diterapkan. Konyol ini, belum ada putusannya sudah diterapkan. Makanya kata hakim, nggak bisa ibu, lah kok mau mengecualikan ijazah, kemudian transkrip nilai dan lain sebagainya sebagaimana dipinta oleh termohon ini, oleh pemohon ini. Mereka melindungi itu dengan Undang-Undang 2008 tadi, Undang-Undang KIP tadi. Padahal bahasa di Undang-Undang KIP itu, saya dengar ini ya dari beberapa pakar, tidak definitif mengatakan bahwa ijazah itu termasuk yang dikecualikan. Maka dari itulah kemarin KPU gagal untuk melindungi ijazah. Maka pada akhirnya ya KPU ini sudah bertindak sendiri. Ini sudah di luar kewenangan KPU. Ini lihat oleh kita semua. Bertindak di luar kewenangan institusi yang membela Jokowi itu sudah common, sudah biasa. Metro Jaya kemarin yang mengatakan beberapa ahli itu mereka berlaku di luar kapasitasnya. UGM, mereka mengatakan asli, padahal mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan hal itu. Kemudian sekarang KPU melakukan juga hal yang sama. Terlalu banyak kebetulan yang satu pattern ini, ya itu tidak akan bisa kecuali dia fabricated. Dia itu apa? Tunaikan, direncanakan, disistemisasi begitu. Gak bakalan kebetulan terjadi secara serempak yang mana punya silver lining, punya benang merah yang sama. Apa benang merahnya? Melindungi Jokowi. Tuh. Atau konsekuensinya, kalau misalkan kita tidak mau menuduh begitu ya mereka melindungi Jokowi, konsekuensi dari perbuatan mereka itu ijazahnya Jokowi terlindungi, itu konsekuensinya. Lah, konsekuensinya itu apakah dia terjadi kebetulan atau dia itu memang di belakangnya ada apa agenda untuk melindungi itu. Nah, kita sebagai orang yang berpikir nggak bisa itu terjadi sendiri, nggak bisa. Di belakangnya itu kemungkinan besar 99,9% ada upaya, ada agenda untuk melindungi itu, melindungi ijazahnya Jokowi. Tuh yang terjadi tuh. Nah, kita berangkat dari kecurigaan kok begitu. Dalam hal apa? Dalam hal analisa ya, bukan hal menentukan hukum kepada seseorang. Hal menentukan hukum makanya kita ada persidangan juga, equality before the law. Kemudian ada asas praduga tak bersalah ya. Itu ada. Makanya kita melakukan persidangan juga. Makanya kita memperhatikan persidangannya. Ya, kita tidak menuduh. Cuman dari apa-apa yang terkuak akhirnya leadingnya ke sana. Menarik nih. Dasar hukumnya harus misalnya PKPU. Nah, sekarang kalau KPU RI saja sebagai PPID utama membuka, masa Kota Surakarta PPID pelaksana dengan keputusan KPU nomor 1351 tentang penetapan informasi publik pencalonan dan wakil bupati serta dan wakil apa isinya Surakarta, bahwa merupakan informasi yang dikecualikan, bahwa tadi Pak. Enggak, nomor berapa coba? Keputusan KPU nomor 1351. Isinya apa tuh? Isinya tentang penetapan informasi publik. Iya, maksudnya bunyinya apa bunyinya? Bunyinya Apakah apa? itu memang terkait dengan berkas pendaftaran? Iya, terkait berkas pencalonan itu. Bacakan. Ya, nanti kan kita bisa lihat tuh secara definitif kalau memang ada yang dilindungi apa. Ya, itu sudah saya katakan berulang kali. Kita itu pakai common sense aja dulu begitu ya. Itu informasi-informasi yang di belakangnya ada kemungkinan pemberlakuan kriminal. Itu baru. Ya, kalau misalkan yang dipinta ijazah, transkrip nilai orang yang pernah jadi presiden, masa nggak bisa? Dilihat PKPU nomor berapa? Coba saya lihat jawabannya dari pihak KPU. Oh, disuruh bacain nggak? Mau bacain tuh? Kalau dibacakan mungkin saya juga nggak tahu. Coba nanti kalau yang ada tolong tuliskan di bawah itu ya, yang dipintakan tadi itu. Mana teksnya? Bunyinya seperti apa? Itu akan memalukan buat KPU tuh. Sudah jawabnya lama, 1 bulan baru dijawab. Jawabannya nggak sinkron dengan RI berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351. Itu apa coba? Saya mau dengar 1 Tidak sinkron. Keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur data-data pribadi bakal calon, dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat
berupa menghitamkan. Kan ada tuh. Nah itu kan apa tadi tuh data-data pribadi ya. Ijazah itu bukan data pribadi. Poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Kemudian nah itu bukan ijazah secara keseluruhan yang dikecualikan saja. Ya apa itu yang mungkin entah kalau nomor saya kira tidak akan bisa begitu ya. Nanti di belakangnya kalau misalkan ada apa kemarin ya medical records itu baru tuh tidak bisa karena itu bisa dipakai oleh orang-orang yang memiliki itikat tidak baik untuk meracuni misalkan dan sebagainya. Atau alamat, nah itu baru karena bisa misalkan orang datang ke rumah yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan kriminal. Nah kan nggak seutuhnya ijazah itu pada akhirnya menjadi tidak bisa dikeluarkan ke publik. Lucu ini memang pada akhirnya dan ini bukan perkataan saya, ini sudah diverifikasi kemarin oleh KPU mau melaksanakan hal itu nggak bisa begitu. Dan banyak juga ahli mengatakan itu tidak bisa. Ya kita kan cuman putting the puzzle begitu ya secara utuh. informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup. Yang melakukan legalisasi. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi tadi yang jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya buku agenda kami musnah Ibu. Sesuai dengan jadwal retensi arsip. Musnah. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. Coba ini 1 menarik tahun ya. penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Karena beda-beda. Ya, buku agenda Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Nah, coba ya, ini sudah terjadi pemusnahan di luar undang-undang. Yang paling mengetahui peraturan pemusnahan arsip itu hakim, ketua ini yang paling mengetahui. Makanya ini sudah pelanggaran lagi tuh, sudah 2 minimal ya. Kalau tidak kita katakan 3, 4, 5. Ini yang besar sudah kita katakan 2. Sudah jelas bersalah ini. Ini bisa jadi tindak kriminal. Pemusnahan arsip itu dilakukan kalau tidak oleh koruptor, oleh kriminal, oleh mafia, atau satu oleh undang-undang. Nah permasalahannya ada tidak undang-undang yang menaunginya 1 tahun sudah dimusnahkan. Ini menarik nih. Pengunjung harap tenang aturan ya. dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Mana? Yang mestinya merujuk pada CRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Sebentar ya, coba lihat. Agenda ini termasuk yang dimusnahkan begitu. Penafsiran dari mana lagi? Kalaupun memang landasannya itu, dan apakah landasannya itu valid? Kalaupun valid, apakah ijazah itu termasuk yang dimusnahkan? Atau secepat itu kalaupun valid? Dan apakah ini valid? Ini tidak valid. Akan kita saksikan nih. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya, 1 tahun langsung dimusnahkan gitu. Ya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Ya, kalau belum mempelajari diam aja dulu. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip itu nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Malah tidak ada yang di bawah 5 tahun. Ibu ini masih menghargai keadaan KPU sebagai KPU ya, dalam pengertian KPU ini bawahnya dari mana tadi? Dari KPU RI itu. Ya. Kemudian dimusnahkan dalam jangka waktu 1 tahun saja sudah dimusnahkan. Dari mana itu? Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Nah, ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini sebentar, dalam pengertian tidak berlaku surut. Lah kok yang dimusnahkannya itu Surakarta dulu itu kan? Berarti yang yang dilakukan oleh Jokowi itu tahun berapa berarti itu Surakarta? Ya, waktu jadi gubernur wali kota Solo ya. Waktu jadi wali kota Solo tuh. Itu tidak ada peraturan 3 tahun atau 5 tahun lah katakan begitu. 5 tahun atau 3 tahun enggak ada. Tadi yang mau dipakai 5 tahun. Tapi kenapa ini kok sudah dimusnahkan padahal peraturannya ada di tahun 2023 sedangkan hukum tidak berlaku surut. Ada kemungkinan juga peraturan ini dibuat untuk apa? Untuk menaungi pemusnahan itu. Padahal logikanya tidak berlaku surut, tidak berlaku ke belakang. Begitu. Kalau sudah 2023 kok yang di Surakarta jadi kena sama undang-undang itu. Kok
gercep banget begitu ya di dalam memusnahkan dokumen, kok gercep banget, tetapi di dalam menjawab di dalam menjawab gugatan atau permohonan tadi kok lama banget. Apa murojihnya? Apa determinernya? Apa motivasinya begitu? Jawab sendiri. Ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Sebentar, coba lihat ya argumennya. UGM mengatakan sudah tidak ada dalam penguasaan mereka dengan alibi diambil oleh Polda Metro. Si KPU ini mengatakan sudah tidak ada dalam kekuasaan mereka dengan argumen apa? Sudah dimusnahkan. Yang mana undang-undangnya pun baru. Kami jawab telah dituangkan dalam surat keputusan KPU nomor 270 08 SK 5 2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota itu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Silakan majelis kalau ada yang digali. Yang dari, makasih Ketua. Yang dari Surakarta, sudah pernah membaca Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Sesuai dengan data retensi arsipnya musnah. Baik. Itu dokumen itu kalau ngelihat daripada ketentuan, kalau ngelihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 23, betul ya? PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 25 ini masih dimungkinkan masih ada. Harusnya ada. Betul ya? Ini kan untuk tahun berapa Ibu? Ya, itu kan baru terbit 23. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang pada saat itu ya? Iya. Tahun 2005. Ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? Mohon izin tidak mengetahui Yang Mulia kalau pada saat itu. Pada saat dia memusnahkan? Jadi kalau sesuai dengan CRA-nya itu musnah gitu Yang Mulia. Jadi tidak sesuai CRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi apa tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya kami tidak mengetahui. Tidak dalam penguasaan kami lagi. Kami tidak, ini dimusnahkan atau tidak? Tidak mengetahui, sudah tidak dalam penguasaan kami lagi. Berarti dimusnahkan. Jawab saja tidak ada begitu, karena sudah dimusnahkan. Ini kalau misalkan tidak tahu, kenapa kok tidak tahu? Tidak dalam penguasaan kami. Kenapa tidak dalam penguasaan kamu? Dimusnahkan. Ya berarti kamu sudah tahu dimusnahkan, berarti sudah tidak ada. Tidak ada dalam penguasaan karena sudah dimusnahkan. Yang mana dimusnahkannya itu peraturannya pun baru datang 2023. Yang mana itu seharusnya tidak berlaku kepada yang sebelumnya. Gak meledak kepala kita tuh kalau mau husnuzon sama perkataan orang-orang seperti ini. Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, inventarisir. Oke. Kan begitu ya Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenang langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan ya, walaupun memenuhi kriteria, karena akan dibilang Oke, sebentar ya, ini kalau mafioso asli itu dulu sebelum bermainan di undang-undang terbuka seperti ini, itu gedungnya dibakar aja. Coba lihat, karena itu tidak beradab ya di zaman modern. Wah, dibikin aturan-aturan yang pada akhirnya dibakar juga begitu. Kalau dibakar, kalau kata Roy Suryo nanti dia masukkan asam sulfat begitu. Ini masih menarik sebetulnya, tapi harus kita sudahi karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam kesehatan berpikir, ada di dalam kewarasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.